Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita panjat kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta inayahnya, terutama nikmat iman dan Islam kita, nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarga, termasuk kita sebagai orang yang beriman. Semoga kita semua dapat syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini sudah mulai bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Semoga Allah memperpanjangkan umur kita, mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang bulan penuh dengan berkah. Rasul bersabda, "Syahrul Ramadan syahrul ummati." Yang artinya apa? Bulan Ramadan itu bulannya umat Nabi Muhammad. Di mana bulan Ramadan itu adalah kesempatan umat Nabi Muhammad untuk mengembalikan eksistensinya dirinya agar hidupnya menjadi hidup yang bersih. Dan ternyata tujuan berpuasa di bulan Ramadan ini tujuannya agar manusia hidupnya kembali bersih. Untuk itu, agar manusia hidupnya kembali bersih, itu ada 3 unsur yang harus mendukung secara sinergi. Panduannya adalah surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan ayat 188. Unsur yang pertama adalah la'alakum tattaqun, atau bertakwa kepada Allah. Unsur yang kedua la'alakum tashkurun, artinya bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga la'alakum yarsudun, hidupnya sesuai dengan aturan agama yang ditetapkan Allah. Yang pertama, unsur takwa. Panduannya jelas. Tadi saya sudah bacakan di mukadimah surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini mengandung 3 hal yang sangat sinergi satu sama lain. Yang pertama adalah amanu, orang yang beriman. Yang kedua adalah siam, berpuasa, mengendalikan diri selama 1 bulan. Yang ketiga adalah la'alakum tattaqun, atau orang yang bertakwa.
Ini bisa dianalogikan sebagai inputnya, prosesnya, dan hasil akhir atau outputnya. Kita akan membuat satu analog begini. Kita punya beras, kita cuci sampai bersih. Kemudian beras itu kita bungkus dengan daun atau plastik. Kita rebus, mungkin kira-kira 1 jam. Dia akan menjadi sebuah makanan yang namanya lontong. Atau yang lain, seorang yang lulus SMA, dia menjadi seorang mahasiswa, dia berkuliah 4-5 tahun, dia akan menjadi seorang sarjana. Akan tetapi, apakah orang yang berpuasa itu secara otomatis akan menjadi orang yang bertakwa? Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kamin sa'imin laisa lahu illa min siyamihi illal ju'i wal atos. Berapa banyak umatku itu berpuasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa ini sebagai contoh? Karena kita lihat banyak sekali orang yang berpuasa, waktu dia puasa sangat rajin beribadah, sangat kelihatan sekali bertakwa. Tapi ternyata setelah puasanya selesai, dia kembali kepada profesinya masing-masing. Yang biasa dia membohongin orang, tetap saja membohongin orang. Yang biasa korupsi, tetap saja korupsi. Yang biasa melakukan maksiat juga. Jadi seolah-olah tidak ada perubahannya, yang merupakan hanya rutinitas ritual saja puasa ini. Padahal apa sebenarnya kriteria bertakwa itu? Sangat sederhana sekali. Kriteria orang yang bertakwa adalah orang yang merasa dirinya dimonitor oleh Allah. Itu orang yang bertakwa. Dalam salah satu kisah, seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendatangi seorang gembala. Wahai fulan, kambingmu banyak sekali. Oh, ini bukan kambing saya, kambing majikan saya. Saya hanya seorang budak untuk mengembalakan kambing yang upah saya hanya 3 potong roti untuk pagi, siang, dan sore. Kalau begitu, begini. Saya mau beli kambing 1 ekor saja. Ini bukan milik saya, Tuan. Ini miliknya majikan saya. Kalau mau beli, saya antarkan ke majikan saya. Di sini tidak ada orang lain kecuali engkau dan aku. Berdilah si gembala tadi. Fa'ain Allah. Di mana Allah kalau kita hanya berdua? Mendengar ucapan si gembala, terharu Umar bin Khattab. Dia bilang, tunjukkan aku ke rumah majikanmu agar aku bisa beli kambing ini. Ditunjukkan Umar bin Khattab kepada seorang gembala kambing. Begitu sampai di rumah majikannya, majikannya sudah mengenal Umar bin Khattab itu Amirul Mukminin. Assalamualaikum, ya Amirul Mukminin, ada apa? Budak saya dibawa ke sini, punya kesalahan apa dia terhadap Amirul Mukminin? Oh, tidak. Budak kamu adalah seorang baik dan jujur. Saya akan memerdekakan budak kamu dan saya akan jadikan dia pegawai di istana saya. Budak itu dibebaskan oleh Umar bin Khattab, kemudian dia dijadikan bendahara istana. Begitulah harusnya orang bertakwa. Dia merasa dirinya dimonitor Allah SWT, walaupun tidak ada orang lain pun. Nah, mungkinkah, bisa nggak kita berpuasa itu sampai mendapatkan level orang yang merasa dimonitor Allah? Ini yang harus kita usahakan untuk bisa. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Membentuk rasa syukur pada Allah. Kenapa? Karena ternyata kita sebagai orang yang manusia ini disinyalir oleh Allah menjadi orang yang
tidak bersyukur. Sampai 31 kali Allah menegur kepada manusia di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Allah sudah memberikan nikmat kepada manusia itu sangat banyak. Di ayat lain, di surat Ibrahim ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu lain tahun la tuswa innal insana ladzalumun kafar. Aku telah memberikan kebutuhan manusia itu secara cukup. Kalau sengaja menghitung nikmatku, tidak akan bisa. Ternyata manusia itu sangat zalim dan kufur. Kita masih dinilai oleh Allah orang-orang yang kurang bersyukur. Padahal kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah mempunyai janji kepada orang yang bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kamu bersyukur kepada aku, akan aku tambahkan nikmatnya. Dan kalau kamu kufur terhadapku, lihat saja siksaku sangat berat. Nah, ternyata kita dinilai Allah itu kurang bersyukur. Lalu syukur itu apa sih sebenarnya? Syukur itu adalah 3M. Yang pertama adalah menerima apapun yang diberikan Allah kepada manusia, nikmat apapun diterima dengan senang hati. M yang kedua adalah memelihara karunia dan nikmat Allah ini, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan nikmat yang ketiga adalah memanfaatkan di jalan yang diridhoi Allah. Jadi 3 hal itu: menerima, memelihara, dan memanfaatkan di jalan dari Allah. Mungkin kita punya rezeki banyak, kita syukuri, kemudian kita pelihara. Tapi penggunaannya kadang-kadang digunakan sebagian untuk maksiat. Itu namanya tidak bersyukur. Jadi rasa bersyukur itu diterima, dipelihara, dan dimanfaatkan di jalan yang diridhoi Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Kalau urusan dunia, lihatlah ke bawah. Alhamdulillah, saya punya rumah walaupun kecil. Yang belum punya rumah, alhamdulillah masih bisa ngontrak. Begitu ke yang ngontrak masih alhamdulillah temannya itu masih nebeng di mertuanya. Tapi kalau urusan akhirat, lihatlah yang atas. Itu tetanggaku, dia hanya seorang buruh. Tapi kenapa kalau hari Jumat dia bisa memasukkan kotak itu yang warnanya biru? Kita sebagai orang yang lebih mempunyai sosial lebih tinggi, insya Allah akan lebih banyak daripada mereka. Seharusnya begitu. Coba mari kita menghitung, belajar menghitung nikmat Allah sedikit saja. Kita coba ke rumah sakit, tanya sama suster yang ada pasiennya sedang dioksigen. Suster, ini apa? Ini tabung oksigen, Pak. Berapa lama bisa dipakai oleh pasien? Kalau kondisi sesak begini, itu hanya 5 hari. Lalu harganya berapa? 1 tabung oksigen. 300.000. 300.000. Mari kita coba menghitung sedikit nikmat Allah aja. Kalau umur kita 70 tahun, oksigen yang sudah kita perlukan adalah 70 dikalikan 365 dibagi 5 dikalikan 300.000. Itu hitungannya 1.533 juta. Hanya sebuah oksigen. Begitulah kira-kira nikmat Allah yang harus kita syukuri. Belum yang lain, belum yang lain, belum yang lain. Makanya kita harus menumbuhkan rasa syukur ini dengan lebih baik daripada yang telah lalu. Yang ketiga adalah hidupnya benar.
artinya hidupnya selalu mentaati aturan agama. Puasa ini hanya dilaksanakan untuk beberapa hari saja. Kadang 29, kadang 30 hari. Kemudian orang yang berhalangan atau ada keperluan bisa menggantikan dengan hari yang lain. Orang yang bepergian, orang hamil, orang menyusui, dan lain sebagainya. Kalau orang berpergian dan orang sakit harus digantikan dengan puasa hari lain. Tapi orang yang menyusui, orang yang hamil, orang yang rentak bisa digantikan dengan fidyah. Lalu puasa itu yang diterima Allah yang bagaimana? Setiap rukun Islam yang 5 akan bernilai ibadah manakala ada 2 aspek. Yang pertama adanya aspek ritual atau hablum minallah. Yang kedua adanya aspek sosial atau hablum minanas. Dua-duanya ini merupakan 2 sisi mata uang yang harus ada. Kalau kita punya duit 100.000, di depannya sudah ada gambar Soekarno-Hatta lengkap dengan pecinya. Tentu sebelahnya harus ada gambar gedung DPR. Kalau ada satu saja, sebelah saja, dia tidak laku. Baik di depan umum maupun di hadapan umum. Lalu apa yang menjadikan aspek ritual? Aspek ritualnya ada 2. Yang pertama, puasa harus dilaksanakan dengan imanan, penuh keimanan. Kalau ditanya, kenapa kamu puasa? Saya diperintah Allah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban artinya hanya mencari ridha Allah. Jadi berpuasa bukan karena lain-lain. Badannya gemuk, biar agak kurusan berpuasa. Itu nanti nggak ada artinya. Karena bosnya berpuasa, dia malu sama bosnya. Itu nggak ada artinya. Tapi dilaksanakan penuh dengan keimanan dan hanya mencari ridha Allah. Kembali Rasul bersabda, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, itu. Inilah aspek ritualnya. Puasa itu terselesaikan dosanya kepada Allah melalui puasa tadi. Dilaksanakan dengan keimanan, dengan semata-mata mencari ridha Allah, mattaqaddama min dzanbi. Dosanya akan diampuni Allah. Selesai urusan Allah. Kemudian hablum minanasnya bagaimana? Urusan manusianya bagaimana? Tatkala Rasulullah mau menaikin tangga di Masjid Nawawi, dicegat oleh malaikat Jibril. Tangga pertama adalah, jangan kau terima puasa seseorang manakala sifat dendam masih ada di hatinya. Kata Rasulullah, amin. Tangga yang kedua, jangan kau terima puasa seseorang manakala sifat kikir masih ada di hatinya. Amin, kata Rasulullah. Tangga yang ketiga, jangan kau terima puasa seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Amin. Rasulullah tidak jadi naik ke mimbar, turun. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah tidak jadi memberikan tausiah, malah mengucapkan amin? Ya, tadi ada malaikat Jibril yang menyuruh saya untuk mengambilkan doanya. Dan itulah yang menjadi aspek sosial dari puasa. Pertama, puasa harus bisa menghilangkan sifat dendam, menumbuhkan sifat pemaaf. Jadi orang yang berpuasa itu memaafkan segala dosa-dosanya kepada orang lain. Karena dosa orang lain itu harus kita meminta maaf kepada sesama yang kita punya dosa sama dia. Kemudian yang kedua, menghilangkan sifat kikir untuk menumbuhkan sifat dermawan. Nah, itu.
Artinya apa? Artinya ada kepedulian sosial terhadap masyarakat, terhadap sesama manusia. Rasulullah mengatakan, wa akibalinas matuhibu limapsika takun musliman. Barang siapa yang ingin kemuslimannya sempurna, dia cintailah orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, dijamin engkau akan menjadi seorang muslim yang sempurna. Artinya apa? Kita harus mempunyai kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Kalau kita tidak mau sakit, jangan pernah menyakitin hati orang lain. Kalau kita tidak mau lapar, jangan membiarkan orang lain lapar. Kalau kita tidak mau bodoh, jangan menterlantarkan anak-anak itu tidak sekolah. Ini yang dituntut kepedulian sosial agar seorang itu punya kepedulian sosial terhadap masyarakat. Wa akibalinas, linas ini untuk manusia, bukan untuk yang muslim saja. Terhadap siapa saja. Kalau kita lihat saudara kita, tetangga kita sakit, mari segera kita tolong. Bagaimana caranya? Timbul kepedulian sosial, tergerak hatinya untuk bisa berbuat baik terhadap sesama manusia. Ini yang kedua, menimbulkan sifat dermawan, menghilangkan sifat kikir. Yang ketiga adalah seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Jadi kita harus meningkatkan bakti kita kepada orang tua. Ketiga-tiganya ini ada, maka hablum minallahnya telah selesai, hablum minallah selesai, puasanya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang benar, yang begitu. Sehingga dia menimbulkan ketaatannya kepada agama, aturan Allah. Antara lain, dia tidak memakan harta yang batil. Artinya mencari rezeki dengan cara yang halal. Tidak melakukan suap menyuap terhadap mencari pekerjaan atau urusan yang lain. Dia tidak menzalimi orang lain. Itu semuanya kalau dilakukan, insya Allah puasa kita diterima. Dan untuk mencapai kehidupan yang bersih, di sini unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Kita bertakwa kepada Allah, merasa dirinya dimonitor Allah, kita bersyukur kepada Allah, bisa menghitung nikmat Allah walaupun sedikit, sehingga timbul rasa syukurnya itu bertambah, dan kita selalu mentaati aturan yang dibuat Allah. Inilah 3 unsur yang mencapai kehidupan bersih di antara kita. Maka di ujung dari bulan Ramadan itu namanya Idul Fitri. Id artinya kembali, fitrah artinya suci. Kita kembali kepada kesucian, dan marilah puasa ini kita jadikan momentum untuk mengembalikan manusia kepada kehidupan yang bersih. Jangan sampai puasa ini dijadikan rutinitas ritual, kebiasaan-kebiasaan agama yang kita ikuti secara turun-menurun. Tapi jadikanlah momentum puasa ini puasa yang bisa mengembalikan kehidupan kita yang bersih. Maka isi Ramadan ini dengan paket Idul Fitri. Kalau paket Lebaran hampir semua orang tahu. Isinya sirup, gula, lain-lain. Paket Idul Fitri isinya 5. Yang pertama, saumu Ramadan. Laksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail. Salat malam. Kalau biasanya dinamakan salat tarawih. Yang ketiga, bayarkan zakat. Haknya orang lain yang ada di diri kita, keluarkan. Yang ketiga, laksanakan salat Idul Fitri. Walaupun ini sunat muakkadah yang ditegakkan. Yang kelima adalah
silaturahmi. Kalau ada 5 ini merupakan paket Idul Fitri, insya Allah hidup kita akan kembali bersih. Barangkali inilah yang saya sampaikan dalam rangka Ramadan yang mengingatkan kita supaya hidup kita kembali bersih. Sudah barang tentu sangat jauh dari sempurna, namun mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.